Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya Agustian untuk mengulas kembali tugas yang diberikan oleh dosen kebanggaan kita, Mr. Muhammad Ilham, dengan tujuan untuk memahami dan mengerti melalui pembelajaran Supertensis 4x4 meter. Tips dan trik jadi tensis dalam waktu 15 menit yang mana sudah kita pelajari dari SD, SMP, SMA, yaitu tensis. Hanya permasalahannya dari beberapa tahun dalam waktu 12 tahun tersebut kok kita tidak paham. Nah, kebetulan kita akan bahas tensis ini. Kita akan pahami sama-sama dengan menggunakan Supertensis 4x4 meter. Nah, ini apa sih Supertensis 4x4 meter? Yaitu bagaimana kita memahami tensis dalam waktu 15 menit. Nah, di sini judulnya tips dan trik jago tensis dalam waktu 15 menit. Oke, let's check it out. Metode ini Supertensis 4x4 meter dibagi menjadi 4 bagian. We divide it into 4 parts. Jadi pemahamannya hanya 4x4 saja. Apa yang harus kita pahami? 4 pertama yaitu time division, yaitu pembagian waktu. Yang kedua, karakter, yaitu sifat. Yang ketiga, sign, yaitu tanda atau unsur. Yang keempat, to be, yaitu kata-kata. Kita lanjut. 4 pertama, time division. Jika kita berbicara tentang tensis, maka yang harus ada di benak kita adalah perubahan waktu. Kita lihat ada berapa perubahan waktu dalam bahasa Inggris. Yang pertama, present, yang artinya sekarang. Perbuatan yang terjadi di masa sekarang. Yang kedua, past, yang artinya masa lalu. Perbuatan yang terjadi di masa lalu. Yang ketiga, future, yang artinya masa depan, yaitu perbuatan yang terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya yang keempat, past future, yaitu merencanakan masa depan di masa lalu. Jadi dimensinya ini, past future, terkadang kita merencanakan masa depan di masa lalu. Kita pernah merencanakan masa depan di masa lalu dengan contoh di tahun 2019 yang lalu kita pernah merencanakan bahwa di tahun 2021 kita akan membeli mobil, seperti itu ya. Past future ini sangat erat atau sangat akrab dengan penggunaan kata would. Kita lanjut saja, kita ulangi ya. Yang pertama, present, yaitu sekarang. Yang kedua, past, masa lalu. Yang ketiga, future, yaitu masa depan. Yang keempat, past future, yaitu merencanakan masa depan di masa lalu. Di sini untuk past future, dimensinya sebenarnya mencakup, bisa dibicarakan di present karena berencana, seperti itu ya. Oke, lanjut. 4 yang kedua yaitu karakter. Yang disebut karakter itu adalah sifat. Yang pertama artinya simple, yaitu sederhana, disingkat se.
Yang kedua, continuous, yaitu masih berlangsung, disingkat go. Yang ketiga, perfect, yaitu sudah dilakukan, disingkat per. Yang keempat, perfect continuous, yang artinya sudah dilakukan dan masih berlangsung, disingkat PC. Jadi untuk mengingat karakter ini atau sifat ini, kita bisa singkat dengan sekoper PC karena kita menggunakan metode memori jangka panjang. Jadi kita ingat-ingat seperti itu, sekoper PC atau sekoper PC. Jadi kita bisa sebut simple yang artinya sederhana, continuous yang artinya masih berlangsung, perfect sudah dilakukan, perfect continuous sudah dilakukan dan masih berlangsung. Kita lanjut ke part yang ketiga, sign atau tanda. Yang pertama, past. Kalau kita menemukan kata past dalam satu jenis tenses, maka harus ada unsur verb to. Yang kedua, future. Unsurnya adalah will. Kalau ada salah satu jenis yang di dalamnya ada kata future, simple future, past future, future continuous, perfect future, nah itu harus ada unsur will. Yang ketiga, yang selanjutnya continuous, itu sign atau tanda yang harus ada unsur to be plus verb one in. Yang terakhir, perfect. Perfect itu ada unsurnya have, has plus verb 3. Misalkan present perfect, past perfect harus menggunakan di dalam unsur harus ada have, has plus verb 3. Yang terakhir atau empat terakhir adalah to be. Apa itu to be? Adalah kata bantu atau disebut auxiliary verb. Karena yang namanya auxiliary verb maka ada perubahan. Seperti yang kita lihat di kolom pada subjek I, you, they, we, she, he, it. Oke, kita lihat ada kolom verb one. Apabila kita combine kalimatnya I am, you are, they are, we are, she is, he is, it is. Selanjutnya pada kolom verb kedua, apabila kita combine I was, you were, they were, we were, she was, he was, it was. Lalu untuk verb ketiga, to be-nya hanya satu saja. Semua sama menggunakan been. Kalau kita flashback, apa yang menggunakan verb ketiga? Ada unsur apa tuh? Verb ketiga ini dari perfect menggunakan to be, been. Oke, selanjutnya adalah will. Ketika ada kata will, lalu kita harus lengkapi dengan to be setelah will. Maka perubahannya bukan am, are, is, was, were, atau been, tetapi berubah menjadi be. Contoh, I will be playing a ball, seperti itu ya. Ya, kita akan lanjut langsung ke praktek. Oke.
Kita langsung aja bermain, kita langsung praktek di sini. Tadi kita sudah mendapat pengetahuan tentang 4x4. Yang pertama time division, yang kedua karakter, yang ketiga sign, yang keempat to be. Sekarang bagaimana mempraktekkan itu semua ya? Oke, kita lihat yang pertama, combine time division and characters into a table, yaitu mengkombinasikan time division and character dalam sebuah table. Yang kedua, build sentences, use your weapon, sign and to be, yaitu membangun sebuah kalimat dengan senjatanya kita gunakan sign dan to be. Kita harus ketahui dulu tenses itu ada berapa dan apa saja namanya, baru kita bisa membuat kalimat. Oke, yap, ini dia tabelnya. Kita akan buat dulu ya tabelnya. Di sini time division atau pembagian waktu yang sudah kita pelajari. Ada apa saja, nanti ada karakter, apa saja sifatnya. Kita tulis di sini. Masih ingat time division apa saja yang pertama? Ya, present, past, future, oke, seperti itu ya. Karakter di sini ada apa saja, ingat ya, seproperfeci ya, se itu simple, continuous, perfect continuous. Oke, artinya sudah tahu semua ya. Oke, ingat present, past, future itu time division. Simple, continuous, perfect continuous. Sudah dikerjakan dan masih berlangsung. Oke, kita lihat kombinasinya. Simple present, lihat di sini. Di sini simple present artinya perbuatan yang sederhana yang sifatnya sederhana terjadi di masa sekarang. Simple past, oke. Simple future, good. Simple past future, oke, good. Lanjut. Oke, ya, betul. Untuk penggunaan atau penggabungan ini ya, present continuous atau continuous present is okay, it doesn't matter, itu tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Continuous past atau past continuous itu is okay. Kita sering dengar past continuous, tapi nggak apa-apa lah, karena itu tidak jadi masalah. Yang pasti kita pahami dulu yang terpenting. Oke, apa sih kalau kita lihat continuous present? Kita bisa menjabarkan dalam satu kalimat. Sebenarnya continuous present adalah perbuatan yang sifatnya masih berlangsung, terjadi di masa sekarang. Perbuatan yang terjadi di masa lampau sifatnya masih berlangsung, dan seterusnya. Oke, present perfect atau perfect present. Ini apa sih perfect future? Yaitu perbuatan yang terjadi di masa depan, sifatnya masih atau sudah dilakukan. Nah, jadi di masa depan perbuatannya sudah dilakukan, seperti itu analoginya. Jadi kita bisa melogikkan tenses ini nalar kita. Lanjut. Yang terakhir, present dikombinasikan dengan perfect continuous jadi perfect continuous present. Selanjutnya perfect continuous past
Oke, terus perbuatan yang terjadi di masa lampau sifatnya sudah dilakukan dan masih berlangsung. Nah, seperti itu. Clear ya? Oke, kita akan langsung praktek yang kedua ketika kita sudah mengetahui tentang tabelnya, maka kita akan pelajari di slide selanjutnya. Kita langsung praktek ya, kita sudah mengetahui 16 tenses dengan mudah seperti itu. Baru nanti kita akan pelajari bagaimana membangun kalimat.